Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. معاشر المسلمين والmuslimat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, dari nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam, dan masih banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita secara gratis. Oleh karena itu sudah sewajibnya lah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan ibadah yang telah diperintahkan kepada kita melalui ajaran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian marilah kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah suri tauladan kita, dan dia pula yang membawa manusia, khususnya orang-orang Islam, dari alam jahiliyah menuju alam yang islami, dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan yang fana ini, selaku hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita senantiasa bertanya-tanya apa maksud atau apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini. Jangan sampai penciptaan kita di dunia ini kita tidak tahu tujuan kita, apa yang kita lakukan. Hadirin yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, selain beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat firman Allah Subhanahu wa taala ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa penciptaan kita hidup di dunia ini bukan semata-mata untuk mencari pekerjaan, bukan semata-mata bekerja siang dan malam sehingga melalaikan, sehingga melupakan namanya ibadah. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan atau sesuai dengan apa yang telah diajarkan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang terjadi pada saat ini adalah kebanyakan manusia, khususnya orang-orang Islam, yang dimana berleha-leha dalam kehidupan dunia ini. Mereka cinta pekerjaannya, mereka cinta anaknya, mereka cinta kebunnya, sehingga mereka melupakan ibadah, sehingga mereka melupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh orang yang melupakan ibadah atau perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika azan dikumandangkan di masjid, masih banyak orang yang asik di jalan, asik di tempat jualannya, asik di kebun mereka, padahal azan sudah dikumandangkan. Jadi orang tersebut akan mendapatkan kerugian karena dia tidak mengetahui atau dia menyepelekan penciptaannya di dunia ini, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul sebuah pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan ibadah? Jadi jangan sampai kita tidak mengetahui atau kita kurang paham atau kurang mengerti pengertian atau definisi daripada ibadah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar sedikit definisi atau pengertian daripada ibadah. Jadi ibadah menurut bahasa merendahkan diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala secara bahasa. Sedangkan menurut syara, ibadah itu memiliki beberapa definisi, namun maknanya sama. Salah satunya, ibadah adalah taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para rasulnya. Kemudian pengertian yang lain, ibadah adalah taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian definisi lain menyebutkan ibadah adalah segala sesuatu yang mencakup kehidupan manusia, yang dimana ketika kita melakukannya mendapatkan cinta dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ibadah. Hadirin yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya di sini mengenai ibadah, apapun yang dilakukan seorang hamba yang bisa mendatangkan cinta Allah, yang bisa mendatangkan ridho Allah, itulah ibadah. Sebaliknya, apapun yang dilakukan seorang hamba yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bukan ibadah. Oleh karena itu, ibadah yang bisa mendatangkan pahala, yang bisa mendatangkan kebaikan. Hadirnya insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita untuk senantiasa muhasabah, introspeksi diri, bahwasanya kita diciptakan di dunia ini yaitu dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja perlu untuk bagaimana kita hidup di dunia. Akan tetapi jangan sampai kita terlena dengan pekerjaan dunia. Karena kalau kita terlena oleh pekerjaan dunia, alangkah ruginya kita. Mungkin kita bisa hidup senang di dunia, mungkin kita memiliki harta yang banyak di dunia, akan tetapi sifatnya sementara. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita senang di dunia dan bagaimana kita senang nanti di akhirat. Jadi kalau kita mau senang di dunia, pertama harus kita bekerja untuk bagaimana kita hidup.
Tapi jangan sampai kita melupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kesenangan nanti di akhirat? Tentunya sekarang kita harus mempersiapkan bekal kebaikan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu harus taat kepada Allah, menjalankan perintahnya dan belajar menjauh larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah itu dibagi menjadi dua bagian. Ada namanya ibadah mahdho dan ada ibadah ghairu mahdho. Yang pertama adalah ibadah mahdho. Ibadah mahdho secara sempit aktivitas atau perbuatan yang dimana telah ditentukan syarat dan rukunnya. Jadi aktivitas atau perbuatan yang dimana telah ditentukan syarat dan rukunnya. Maksudnya syarat itu hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan sebuah ibadah. Salah satu contoh ibadah mahdho itu adalah solat. Jadi sebelum melaksanakan solat ada syarat dan rukun yang perlu kita laksanakan. Salah satu contoh syarat untuk melaksanakan solat adalah harus bersuci terlebih dahulu, yaitu berwudu. Kemudian yang kedua, memakai pakaian yang bersih alias terhindar dari kotoran ataupun najis. Kemudian syarat yang lain harus ketika kita melaksanakan solat harus menghadap kiblat. Kemudian yang lainnya, syarat yang lain harus waktu yang telah ditentukan. Jadi harus solat, syarat yang lain melaksanakan solat di waktu yang telah ditentukan. Dan masih banyak syarat-syarat yang lainnya. Kemudian rukun solat itu sendiri adalah mulai dari niat, takbir, kemudian sampai dengan salam. Itulah namanya syarat dan rukun yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan sebuah ibadah. Sehingga ibadah yang kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun ibadah yang kita lakukan ketika kita memperhatikan syarat dan rukunnya itu tidak sia-sia. Hadirnya insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang kedua, pembagian ibadah yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdho. Ibadah ghairu mahdho yang sering disebut ibadah umum atau muamalah. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia yang bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh ibadah ghairu mahdho adalah membantu orang lain yang dalam kesusahan. Membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan. Ini adalah ibadah ghairu mahdho. Ataupun ketika kita berbicara kepada orang lain harus berbicara dengan lemah lembut, tidak boleh berbicara kasar. Apatah lagi berbicara kepada kedua orang tua kita, tidak boleh berbicara kasar karena bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada intinya marilah kita mengetahui hakikat penciptaan kita hidup di dunia ini, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun aktivitas kita di dunia ini itu hanya sekedar bantuan ataupun hanya sekedar kebutuhan kita saja hidup di dunia. Kita bekerja untuk bagaimana kita bisa makan, dan apapun yang kita miliki itu insyaallah akan mendapatkan keberkahan yang jelasnya kita gunakan kepada hal-hal yang bisa mendatangkan cinta Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, ibadah itu adalah hal-hal yang dicintai Allah. Kemudian yang terakhir, sebagai hamba yang memiliki akal sehat, marilah kita mempergunakan akal kita dengan sebaik-baiknya sehingga kita betul-betul mengetahui penciptaan kita. Kemudian kita sehingga kita termasuk hamba Allah yang dimana memiliki kemuliaan, yang dimana diberikan akal untuk berfikir sehingga tidak sama dengan binatang atau bahkan hina daripada binatang. Oleh karena itu, hadirin insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita untuk senantiasa muhasabah, introspeksi diri, untuk senantiasa melakukan hal-hal kebaikan, untuk senantiasa melakukan hal-hal yang dimana bisa mendatangkan kebaikan, yang bisa mendatangkan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang sempat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekurangan ataupun kesalahan itu datangnya dari diri pribadi, karena hanya Allah yang mutlak memegang atau memiliki kebenaran, sehingga sedangkan kita manusia tempatnya lupa, salah dan dosa. Akan tetapi jangan lupa, sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang berdosa itu adalah senantiasa kembali kepada Allah atau senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang sempat kami sampaikan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.